Makanya gue pengen banget hari ini gue harus ketemu sama anak gue. Diangkat dari kisah nyata, tidak ada manusia yang terbebas dari masalah. Mulai dari yang sepele hingga yang terberat. Tapi semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kami hadir di sini membantu memberikan solusi yang menginspirasi. Ini ayah Lutfi, ini ayah kamu yang sebenarnya ayah kandung. Semua punya cerita. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang di Trans TV. Perseteruan antara pedangdut senior Tessa Mariska dengan artis sensasional Nikita Mirzani seakan tak berujung. Entah sejak kapan awal mula perseteruan keduanya. Rasanya hingga saat ini keduanya masih terasa jauh dari kata damai. Bahkan Tessa kembali meradang karena ulah yang dikabarkan dilakukan oleh Nikita. Ini kali keduanya akun Instagram Tessa menghilang setelah di bulan Juni lalu mengalami kejadian yang sama. Tak kunjung selesai permasalahan dengan Nikita, Tessa kembali bersitegang dengan pedangdut Dewi Sanca lantaran cuitannya atas kehamilan Dewi Sanca. Apakah tiap perseteruan yang Tessa lakukan merupakan upaya untuk terus eksis di dunia hiburan? Saksikan klarifikasinya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke pemirsa, kita sudah kedatangan Tessa Mariska yang kerap berseru dengan artis-artis lainnya sampai akunnya dihapus oleh Instagram. Sebelumnya kita lihat artikel dulu, cek bisa. Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka. Tessa Mariska selamat. Jadi Tessa Mariska mengucapkan selamat karena kita udah jadi tersangka. Enggak, kan waktu itu di wawancara dibilang, Mbak ini udah 2 tersangka. Terus saya bilang, oh ya saya kaget loh. Selamat ya, soalnya dia saya lihat di Insta happy kok. Gak pernah ada masalah, gak pernah sedih, gak pernah apa. Iya. Karena dia happy, jadi saya bilang selamat. Oh selamat jadi. Iya, karena memang happy kan. Terus dia lagi happy terus gitu kan ya. ya. Oke, Dia nah happy. terusnya kamu sendiri sebenarnya sama Nikita nih belum selesai permasalahannya. Sebenarnya ada apa sih? Masalahnya apa sih? Ya gini nih, gimana mau selesai. Jadi waktu yang dia mau berangkat ke Faris itu, saya nggak ngerti ternyata ada banyak DM di vlognya dia, dia tuh nyindir itu udah bukan pakai istilah lagi. Kalau dulu kan dia kasih saya Nenek Gayung, saya kasih dia Dracula tua. Tapi di vlognya dia udah pakai nama saya. Oh nyebut nama. Iya, ini adalah situ banci-banci dia bilang, lu kan ponakannya Tessa Mariska kan. Habis itu di pembayaran di kasir dia bilang, ini saya untuk membantu saya loh baju ini Zara. Nggak seperti Tessa Mariska tuh yang beli Zara aja cicil, tuh di vlognya ada. Boleh dilihat. Oke, terus kamu Iya. tersinggung. Saya waktu itu masih belum tersinggung. Terus dia transit di waktu itu di Istanbul. Istanbul dia transit, dia kasih kaki ke itunya, ke temennya. Dia sindir gue lagi. Lu hati-hati lu, Nenek Gayung lu bisa ngedapetin gue, pokoknya gitu-gitu sindir. Kok tahu sih, kamu Bat? tahu maksudnya? Lu kayak tahu stalkingin dia transit di terus ya? Istanbul. Oh, DM pasti saya. Soalnya gini, kalau dia kan saya nggak ngerti, saya tuh mau ngikutin dia nggak bisa kayak di blog. Tapi tetap DM itu nyampe, saya nggak ngerti mau ngasih apa, tapi DM dia tuh terus dikirim ke saya. Iya. DM-nya Instanya dia, Nikita. instanya dia dikirim ke DM saya. Oh siapa yang Mungkin ngirim? Sama nggak tahu netizen juga. Mungkin Nikita ada Mirzani netizen. cinta sama Mbak Tessa kali. Saya juga cinta kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mister Update mau bertanya. Ini bintang tamu siapa? Lo kalau ngomong kayak gini 3 jam loh ini acara. Baik-baik sebutin namanya. Ini nenek atau mbak-mbak? Wah. Kata Mbak Niki ini nenek gayung. Tapi pas dilihat body masih langsing. Coba netizen simpulkan sendiri. Ini nenek-nenek atau mbak-mbak? Langsung komentar di Instagram Pagi-Pagi Pasti Happy. Ini ada postingan nih. Coba. Jadi buat kalian yang mau pansos, pikir 2 kali atau bila perlu berkali-kali. Nenek!
Nenek aja yang bikin followersnya naik adalah Nyai. Tapi Nyai juga yang bikin hilang. Itu bisa bikin banyak followers untuk para pansos-pansos mania. Tapi jangan salah, Nyai juga bisa melenyapkan akun itu lewat jari jemari kalian netizen pengikutku yang luar biasa. Tuh, Mbak Tes, Kak Tessa, Jadi kakak lagi. Kalau kakak udah ada Mbak Barbie, Nyai udah ada Niki, adek aku udah Mbak Meldi. Enaknya Ibu Tessa aku panggil apa ya, Bude? Mama. Apa? Enggak, Mama kan udah ada Mama Iis. Bu Tessa, ayo dong. Mami Tessa aja. Oh Mami, iya Mami. Kayak anakku. Suka jahat, masa bala-bala bilang nenek. Oh jahat lu. Kurang ajar. Nah, komentar Tessa, tanggapanmu apa, Mbak Tessa Sol? di tadi atas komentar Niki tadi apa nih? Iya, cukup saya sayangkan ya. Karena kan saya waktu terakhir sebelum Instagram saya di-ban sama pihak Instagram, saya ngomong gini, saya males deh ngelayanin kamu, Wer. Karena apa? Kamu kalau saya layanin, kamu mainnya nggak cantik, main report. Kata siapa? Saya Oh, ngomong kamu begitu. ngomong Sebelum ke di dia. Bennett itu jam malam saya keluarkan Insta saya itu pagi udah hilang, mungkin tengah malam ya. Nah di situ ternyata banyak juga yang sekarang itu di akun gosip ternyata ada jasa penghapus akun. Kalau saya bilang dia jemari-jemarinya saya nggak yakin. Karena kenapa? Waktu dia mengeluarkan statement bahwa suruh orang unfollow saya, hey netizen unfollow saya, dalam 2 jam bukan unfollow, malah follow saya 5.000. Nambah. Iya, nambah. Tapi waktu dia bilang tolong ya di apa tuh di report ya katanya punya si nenek itu gitu. Dan ternyata memang ada yang bilang karena saya organisasi terlarang. Dan itu ada yang bilang asusila. Ada yang jadi postingan saya itu dihapus sama Instagram, organisasi terlarang, asusila sama pelecehan. Ya. Di situ yang saya mau tanya sama pihak Instagram, di mana letak asusila saya, di mana letak pelecehan saya, di mana letak organisasi terlarang. Jadi intinya kamu nggak terima ya? Nggak terima karena saya alasannya hanya, itu dari Ya. pihak Instagramnya. karena Oke. kata-kata saya dan mungkin ini saya bisa bertanggung jawab. Kata-kata saya tidak pernah mengeluarkan kata kotor. Ya maaf. Ya. Tidak pernah saya dan itu yang dibilang organisasi terlarang waktu itu postingan saya lagi nyanyi lagu Wakuncar. Ya. Nah saya bertanya itu lagi saya nyanyi sama anak-anak anak-anak KDI gitu lagi di suatu pesta teman itu lagu Wakuncar itu dihapus dibilang organisasi terlarang. Oke, pertanyaannya, apakah mungkin ini berakibat dari kekesalan Niki sama kamu karena waktu itu kita sempat lihat juga postingan Niki yang seolah-olah Mbak Tessa ini kok tahu duluan soal laporan polisi. Jadi waktu itu kan Niki sempat dapat surat panggilan dari polisi ya kalau nggak salah ya. Itu yang saya tangkap saat itu. Tapi sebelum surat itu nyampe, sebelum surat itu diterima sama Niki, Mbak Tessa kok udah tahu duluan, itu dari mana tahunya tuh? Oke, Nah, saya satu grup dengan Kak Dina Latif sama Medina Sajat Ukra. Siapa itu? Saya Kak satu Dina grup. Latif itu adalah? Kak Dina Latif adalah kakaknya di Polatif. Oh kakak di Polatif. Kami satu grup sama Medina Sajat Ukra kami satu grup karena kami Istrinya sudah Sajat berteman. Ukra, Ya. mantan suaminya Yes, Nikita Mirzani. yes. Oke, Kami terus? sudah berteman lama. Iya. Dan saya dan Medina japri ke saya. Iya. Ya namanya dia tahu dong karena itu Iya. ini udah ini gini. Terus saya bilang tolong diomongin aja. Saya bilang Iya. nggak apa-apa nih, nggak apa-apa Iya. diomongin aja. Iya. Tuh. Oh gitu. Jadi kamu taunya informasi dari? Yes, Dari Medina. dari saudara. Medina. Itu pun saya saring loh. Karena itu Iya, ada iya. dibikin surat panggilannya di share ke saya. Terus Tapi saya Medina- saring, saya hanya kata-kata. Medina istrinya Sajat Ukra atau mantan suaminya Nikita Mirzani kok bisa tahu duluan tuh dari mana dia? Tahu dong, karena Padahal bukan surat tahu polisi belum duluan. datang. Enggak, karena kan mereka yang ngelaporin kali Iya, ya. iya kan Karena mereka itu. melapor. Oh. Habis itu kan berapa kali mangkir gitu Iya, loh. Dia iya. tahu dong, dia kan dia pasti koordinasi kok Oh, gitu. oke, Pastilah. oke. Karena Tapi kan polisi itu kalau- pasti menurut Tes, prosedur. Kalau aku mah satu pertanyaannya, lu urusin urusan orang mulu gak capek apa? Sekarang saya tanya gue say. Medina teman gue. Ah. Medina bilang, Adi tolong dong Mbak Tessa kamu Oh itu karena teman. Iyalah, karena teman. Oh. Dan saya juga menyaring loh. Kata-katanya saya bukan Iya. langsung mau ini loh yang kamu enggak. Saya masih saring sindir-sindir. Oke. Saya Jadi masih ada, saring-saring. jadi ada keterkaitannya ya, kamu kenal sama Iya. mereka ya. Kenal dan saya satu pikir Sekarang grup sebelum bersama. terus ribet kamu banget. sekarang masih kesel banget sama Nikita Mirzani gitu? Ya pasti dong. Pasti ya, Karena dia iya. efeknya, ya saya nggak mau nyebut anak sih. Iya, tapi iya. dia efeknya memposting foto anak saya dengan foto lawyer itu. Foto Bang lawyer. Indra Tarigan. Sekarang anak saya dijer sama temannya bahwa anak saya penyuka bapak-bapak. Gitu loh. Anak Maksudnya saya gimana sih? kerja- Maksudnya gimana? Nggak ngerti saya nggak ngerti. Foto. Dijudge, Foto. Foto anak saya. Foto Mbak Tessa, Iya, anaknya. anak saya. Ah. Anak saya didampingin dengan
Bang Indra. Indra siapa nih? Indra Tarigan. Oh, pengacara. Dibilang selamat ya jodoh ya, nanti kalau udah punya anak katanya pasti katanya Mbak Uti akan punya cucu-cucu yang lucu-lucu. Berarti di situ indikasi bahwa dia menyuruh menjodohkan anak saya dengan Bang Indra. Dan efeknya itu adalah mental anak saya akan jatuh. Karena apa teman-teman, anak saya sekarang bekerja di salah satu bank. Dia bilang anak saya bodoh, anak saya sarap, anak saya tolol. Padahal anak saya kerja di salah satu bank, anak saya sudah sarjana juga. Jadi di mana letak bodohnya, di mana letak tololnya, Itu di mana? tapi bukan kata Nikita kan? Iya. Kata teman-temannya. Oh enggak, itu kata-katanya. Bahwa itu dia bilang ini makanya anak lu ada kelainan segala macam tuh ada. Oke. Itu ada. Sekarang gini aja deh, daripada kita ngomong masing-masing. Coba kita telepon Nikita, mau gak dia? Berani gak dia telepon? Ya? Gak masalah kamu telepon kita ya? Gak masalah. Tapi kalau misalkan Nikita Mirzani minta berdamai, mau berdamai nggak? Ya gak apa-apa, kenapa? Ayo damai. Nah, lebih damai lebih enak sebenarnya, ngapain ribut-ribut mulu, ya nggak Iya, sih? tegang Say? juga orang leher gue. Istighfar semuanya, astagfirullah. Tapi berarti Mami Tessa, apa tadi Mami, nenek, Ya. Mami. Ini netizen nih yang suruh ngajarin. Mami Tessa ini berarti sambil nungguin nelpon Kaniki, Mami Tessa ini berarti kan jadi juru bicaranya orang-orang ya. Oke, ini nih Masuk. kebetulan langsung udah nyambung nih. Oke. Halo, selamat pagi. Nikita Mirzani. Baru bangun ya. Oke. Nikita, di sini ada Mbak Tessa Mariska. Kenapa dia? Oke, gini, tenang ya, tenang. Ini tujuan kita kan tabayun. Kata Mbak Tessa adalah dia keberatan karena Nikita Mirzani menyanding-nyandingkan anaknya dengan pengacara Indra Tarigan. Gini ya, gue mau ngomong tapi jangan dipotong sama siapapun. Oke, nih. tenang, iya, oke. Kan telepon gue juga pada bayar mahal banget kan. Iya. The point is, ya, kita jangan masuk ke situ dulu. Itu nggak akan ada kalau nggak ada sebabnya. Iya. Oke. Jadi gini, ini orang itu ya, kalau dia baca tentang hukum atau dia bilang saya berteman sama Dina Latif dari dulu segala macam whatever, I don't care gitu. Tapi kok yang gue aneh, orang ini kok nyolot banget sama urusan anak gue gitu loh. Sampai itu kan surat panggilan dari polisi juga bukan surat panggilan sebagai tersangka atau apapun. Cuman anak gue disuruh dibawa. Kan dia juga seorang ibu ya gitu. Kok otaknya itu kemana gitu loh. Kok kayaknya heboh banget kepengen gue gimana banget sampai bilang di instastory-nya ada hari Rabu kalau enggak Jumat ada yang dijemput. Ternyata Instagram dia yang hilang. Ya itulah maksud gue kayak gue ini bermasalah. Tapi masalah gue itu selalu gue saring gitu loh. Gak gue yang jebret. Apalagi soal panggilan. Panggilan itu tidak boleh kalau dia bisa baca. Mata dia belum rabun kan. Harusnya dia baca. Panggilan itu tidak boleh tersebar luas gitu loh. Sebelum panggilan itu datang ke orang yang dituju. Ini persis seperti yang tadi saya tanya sih. Saya sempat tanya tadi itu kayak gitu. Tapi katanya Mbak Tessa itu, potong sedikit. Dia dapat dari grup WhatsApp-nya yang isinya ada. Iya, itu kan nggak boleh sebetulnya. Iya. Apalagi disebarin ke grup, itu gue bisa banget laporin, tapi ngapain gitu, males lah gitu kan. Itu udahlah, gue anggap itu lucu-lucuan aja buat gue karena udah selesai juga kan. Lucu-lucuan tapi lu pakai hilangin akun orang. Aku juga kan lucu-lucuan, tapi kamu pakai hilangin akun gue. Lucu-lucuan di mana? Kalau lucu-lucuan podcastnya masih lucu-lucuan loh. Kamu sudah ngilangin akun, bukan lucu-lucuan. Kasih juga saya hak jawab. Sebentar Mbak Tessa. Kenapa nih kita? Permasalahannya awalnya adalah sebetulnya kan anak dia duluan yang bully gue waktu itu di Instagram, ya kan? And then after that gue saring 10 orang yang akan gue laporin. Cuman sebelum gue laporin, 10 dari 9 orang tersebut sudah minta maaf. Gue nggak tahu yang satu itu nyempil ternyata anaknya dia. Lo nggak tahu tuh anaknya Mbak Tessa. Kasih jawab saya dong, jangan dia mulu jawab. Saya kasih hak sekarang jawab gantian nih. saya. Kasih hak jawab saya. Gantian nih. Oke, kasih hak jawab saya kalau gitu. Saya nyelocos juga ntar. Kasih hak jawab saya. Anak saya sudah minta maaf. Sebentar Mbak. Saya ngomong sama Niki dulu. Habis itu si perempuan ini nyolot, ngaporin gue ke polisi. Gue bilang, ya ampun ini kenapa? Tapi kan gue biasa aja sama gini. Gue gak mau dengerin dia ngomong, habis ini gue mau tutup. Oh, jangan dong, jangan. Gue cuma mau bilang ya,
Ya lu harus denger gua ngomong dong, gua dengar lu ngomong, masa lu gak dengar gua ngomong, enak aja lu. Kalau gitu gua juga bisa ngomong aja, asal. Rumah gua harganya 10 M boleh dicek gitu kan. Jadi ya udah, kesenangan gue juga udah hilang karena Instagram dia pure di-ban sama Instagram, bukan urusan gue itu. Iya, pertanyaannya kata Mbak Tessa, kenapa lu ngilangin Instagramnya karena emang seneng aja gitu? Kenapa gue ngilangin Iya. Instagram? Yang ngilangin Instagramnya adalah pengikut Ada jasa sekarang. Katanya lo pakai jasa Ada penghilang Instagram di... jasa penghilang say. Gak mungkin karena lu bilang suruh unfollow gue, ternyata dalam 2 jam itu bukan unfollow, malah follow gue 5.000. Malah nambah katanya nih. Itu lu lihat karena situ lu ngamuk, lu pakai jasa. Udah deh, jasa penghapus akun tuh ada. Nih papi Iya. dengerin. Iya, oke. Ada, sekarang ada di... Dia sempat bilang akunnya hilang. Nggak taunya ada gila-gilanya dia matiin sendiri, terus dia timbul katanya dari mana? Gua matiin sendiri, lu bisa bertanggung jawab dengan Dari omongan mana itu. katanya Nick? Dari mana? Buktinya gua matiin sendiri, lu bisa bertanggung jawab dengan omongan itu. Bisa bertanggung jawab nggak dengan omongan itu? Jangan ngomong sendiri lu. Ntar giliran ngomong lu kabur. Anak gue udah minta, kan udah di pertama dulu, kayak mundur lagi. Di pertama dulu kan anak saya udah minta maaf, ada ditayangin kan di sini. Anak saya minta maaf, nggak diambil. Habis itu dia udah bilang oke, nggak ada. Sampai dia bilang nggak ada kok, nggak ada saya penjarain. Dia bilang penjarain loh, akan dipenjarain dan itu komennya ribuan. Tapi dia udah selesaiin, dia bikin lagi di salah satu itu ya, dia bikin lagi saya nggak ada bilang dipenjarain gini-gini, itu hanya diambil dari wartawan. Oke, waktu klarifikasi sama polisi bilang kayak gitu, Mbak ternyata nggak ada Mbak, ya udah kalau nggak ada ya udah, sampai saya gitu ada jawab ada, buktinya di handphone saya, ya udah kalau memang nggak ada dia mau penjara anak saya ya udah. Oke. Gitu, kenapa sekarang saya tidak ada maki-maki dia kok? Dia yang masuk ke akun Instagramnya Bang Indra Tarigan dan nge-tag saya. Bilang apa? Mention ke saya, mau matahin leher saya. Katanya. Iya, padahal di situ saya lagi komen-komenan sama Bang Indra lagi pakai apa dia komen, ini kan mundur lagi belakang nih ya. Iya. Dia yang nge-tag saya langsung Tessa Marisa 81 gua patahin leher lu. Dia mention ke saya, masih ada buktinya saya simpan semuanya. Kalau kamu mau lanjut monggo. Saya ikut kamu mau lanjut monggo. Kamu mau stop, saya stop. Tapi kalau kamu mau lanjut monggo dan kamu tidak pantas untuk menyandingkan anak saya dengan Indra Tarigan, itu teman saya dan itu Pak Bapak. Kamu sandingkan anak saya di situ. Oke. Ya. Nggak ada niatan untuk gini deh, kalau kita sama-sama emosi nggak ada habisnya sih ya gitu. Maksudnya nggak ada niatan even oke deh umpamanya dari pihak Niki atau pihak kamu masih keras hati, udah deh nggak usah ngeladenin salah satunya gitu. Ada niatan gitu nggak atau kamu masih tetap panas hati terus? Gini sayang, kalau untuk niatan saya kemarin-kemarin saya udah nggak ada. Di Insta saya sudah nggak ada, sudah sama sekali nggak ada. Tapi waktu dia mau ke Paris, dia tuh pasang di vlognya. Karena kamu lihat vlog itu, jadi kamu ini dan lagi. dia sebut nama di situ loh. Iya, Dan iya. dia sebut nama gitu. Dia sebut bilang gini, ini baju buat pembantu gue yang sama dengan si Tessa Mariska. Sebut nama tuh. Iya, Tessa Mariska. Dan ini gak dicicil loh, gak seperti Tessa Mariska. Dia sebut nama di situ saya. Kalau dia gak sebut nama saya gak begitu gitu. Kalau dia bilang nenek gayung saya pikir seru-seruan aja. Saya bilang dia Dracula tuh seru-seruan. Sampai saya diomongin sama Ruben. Saya ketemu sama Ruben. Sampai bilang Ruben, gimana nih kamu sama Nikita? Oke, ya udah saran saya kata Ruben. Kamu teman saya lama kata gitu. Saran saya udahlah, jangan lapor polisi. Saya bilang enggak kok saya gak bakal lapor polisi. Kalau masih seru-seruan aja saya lapor polisi. Nggak bakal lapor polisi. Sampai terakhir yang saya bilang di Insta saya, tolong kamu jangan, kita oke seru-seruan. Tapi janganlah main report-report gitu loh. Memang saya tidak ada kepentingan untuk ngambil endorse di situ, nggak ada. Endorse di situ saya gratis loh Bang ya. Boleh tanya sama netizen, gratis saya bikin endorse saya. Karena saya bukan pemain, pemain sosmed gitu. Saya hanya untuk seru-seruan saya. Kalau dia sindir, saya sindir. Dia ini. Tapi janganlah kayak gitu. Dia mental anak saya tolong dipikirin. Di situ anak saya jatuh banget di situ. Tahu nggak, seolah anak-anak saya pecinta. Bapak-bapak seolah anak saya gila. Seolah anak saya apa diarahkan ke situ kata-katanya. Nah kalau anak saya mau ngadu gimana gitu loh. Janganlah. Sabar Mbak Tessa. Sabar Mbak Tessa. Sekarang kalau boleh tanya Mbak Tessa sekarang menangis tuh karena akun Instagramnya hilang, apa karena masih kesel soal anaknya dibully? Anak saya sampai nggak mau kerja Pak ya. Anak saya itu baru masuk kantor. Anak saya itu baru diterima di salah satu bank itu belum sampai setahun. Sekarang dia nggak mau kerja karena ditanya gitu loh. Jadi seperti anak saya ini pemain bapak-bapak gitu, sebagai om gitu. Kalau anak saya kan anak rumahan. Dia juga belum sarjana udah kerja gitu loh. Tanpa sepengetahuan saya Pak Coba ya. sekarang sekarang kita hilangkan rasa dengki, rasa marah, amarah. Coba
mau ngomong apa sama Nikita? Kalau emang ini mau berakhir dengan baik, mau ngomong apa coba? Ini kita lagi nonton pasti kan? Pelan, sabar, Kalau dia tenang, mau tarik baikan, nafas. saya mau baikan. Udahlah, stop lah. Jangan ledek-ledekin Instagram saya kan udah nggak ada. Kamu masih ledekin saya terus. Dari kemarin kamu masih ledekin saya terus. Kamu bilang saya sampah masyarakat. Kamu bilang ini sampah masyarakat sama Instagram di Depok gitu loh. Apa sampah masyarakat itu apa saya coba? Saya masih ada organisasi. Tenang Mbak Tessa, istighfar. Jangan Tarik kayak nafas. gitu lah, gak usah ledek-ledekin saya. Terus kemarin dia bilang, kalau artis, gak mungkin artis bisa lawan saya. Oke, saya bilang saya bukan artis, saya bukan lawan kamu, saya hanya menjawab. Gitu loh, jangan menyebar kemana-mana. Sekarang saya diledek-ledekin, dibilang saya sampah masyarakat. Bagaimana nasib anak saya? Nasib keluarga saya bagaimana coba? Oke. Sabar Mbak Tessa. Mudah-mudahan Mbak Nikita dengar, Iya. ya kan? Ya, Dan bisa. dan kita akan lanjut lagi, tapi sebelumnya buat pemirsa Iya. jangan kemana-mana, Iya. tetap di